Halo semuanya, perkenalkan namaku Dania Isnaini Maulidiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Surabaya. Ini baru pertama kali ketemu kalian ya, jadi kayak santai-santai aja kenalan dulu awal-awal. Tadi udah belajar banyak kah seharian ini? Halo, aku dikacangin. Ini mau langsung materi aja tak? Boleh, boleh. Oke, ntar ya aku share screen dulu. Oh, bentar. Bentar ya teman-teman, aku nyari dulu. Ini filenya kok nggak ada.
Oke, tunggu sebentar. Ini aku setting dulu. Makasih ya Kak, mohon maaf. Ada masalah tadi. Hmm. Oke, apa udah kelihatan? Udah full? Halo? Sudah Kak. Oke, siap. Oke teman-teman, hari ini nanti kita akan belajar tentang vocabulary sama contextual meaning. Nah, vocabulary itu apa sih? Itu tuh kosakata umum atau kosakata yang biasa muncul di UTBK. Sama nanti contextual meaning tuh kita menebak kata yang makna kata yang ada di dalam teks. Jadi langsung aja di slide berikutnya. Nah, nanti tuh agenda kita bakal ada introduction sama ini nanti general vocabulary. Nanti tuh bakal ngenalin apa aja contoh kosakata seperti verb, noun, dan adverb dan sebagainya. Nanti juga akan bahas sinonim, antonim, sama beberapa latihan soal. Langsung nanti quiz. Bentar. Langsung next aja, Kak. Nah, di dalam bahasa Inggris, kosakata normalnya tuh biasanya ada 4 ya. Ada nouns atau kata benda. Itu tuh bisa bisa aja can be a person, place, or things. Jadi bisa aja tuh bisa berupa orang, tempat, ataupun benda, hal gitu ya. Misalnya tuh student, city, chair, atau doctor, dan teacher, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada verbs, kata kerja. Ini tuh can be an action or states. Itu bisa jadi aksi atau mungkin pernyataan. Contohnya tuh run, think, exist, read, apa lagi ya? Swim, cook, begini. Nah, yang ketiga, adjectives atau kata sifat. Ini tuh fungsinya adalah untuk mendeskripsikan nouns kayak beautiful, bad, interesting, difficult, dan juga handsome, apa lagi ya, hmm, diligent, smart. Nah, itu tuh masuk adjectives. Ini tuh kenapa kita harus mempelajari ini biar kalian tuh paham struktur kalimat kalau eh, apa ya biar kalian tuh tahu gimana kalimat yang benar itu gimana dan verbs itu harusnya kayak apa gitu biar nggak mungkin verbs tiba-tiba kalian jadiin subjek misalnya tuh. Nah, yang terakhir itu ada adverbs atau kata keterangan biasanya tuh diakhiri sama huruf belakangnya ly ly ini tuh untuk menjelaskan tentang bagaimana atau kenapa sesuatu terjadi kayak misalnya quickly dengan cepat, yesterday, habis itu ada hardly, ada badly, ada apa lagi ya, nah itu buat latihan nanti. Nanti akan aku kasih beberapa kata, nanti kalian nebak itu tuh nouns, verbs, atau adjective, atau adverb. Nah, selanjutnya Kak. Selanjutnya tuh inferring word meaning from context. Itu pada dasarnya tuh kayak kita nebak kata, arti kata dalam konteks bahasa Inggris, teks bahasa Inggris. Jadi tuh dalam bahasa Inggris, terutama literasi bahasa Inggris tuh sebenarnya tuh mudah aja kalau kalian tahu apa beberapa vocabulary atau kosakata yang sering muncul. Jadi kayak pada intinya tuh kalian tuh harus banyak-banyak latihan membaca artikel, kayak nebak artinya ini apa. Atau kalau masih latihan, kalian boleh lihat dulu Google Translate ataupun baca buku pendek, film. Itu aku akan sangat merekomendasikan karena kunci dari literasi bahasa Inggris itu sebenarnya lebih simple ketimbang matkul subtes lainnya. Dan itu tuh asal kalian tahu artinya, insya Allah kalian akan lebih mudah buat ngerjainnya. Dan apalagi
Sekarang kan seingatku subtesnya jadi 20 soal 20 menit ya. Literasi bahasa Inggris. Atau hmm, atau enggak? Nah, seingatku itu ya. Jadi kayak cuma 20 menit untuk 20 soal. Jadi kayak mungkin bisa aja lebih mudah. Jadi yang penting kalian tahu aja beberapa kata. Nah, ini tuh gimana cara nebaknya? Yang pertama jelas setelah baca soal ya. Habis itu baca teksnya. Habis itu kalian tuh baca kalimat sebelum dan sesudah kata untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kayak baca dulu sebelum sama sesudahnya. Kalau perlu berulang-ulang kalau kalian lagi kurang paham. Nah, yang kedua, cari kata-kata lain dalam kalimat yang mungkin berhubungan dengan arti kata tersebut. Biasanya tuh ada kata-kata yang mirip. Jadi kayak kalian bisa nebak dari situ. Karena nebak aja kalau itu benar, ya benar. Nah, yang ketiga, gunakan sinonim dan antonim. Jika ada kata yang memiliki arti mirip atau berlawanan dalam kalimat, ini dapat membantu menebak arti konteks teks di kalimat. Nah, biasanya ya, aku akan ngasih tahu kata-kata yang beberapa kali seperti sering muncul. Contohnya tuh, contohnya tuh ada analyze, menganalisis, apa lagi, impact, dampak, signifikan, signifikan, interpret, menginterpretasikan, sama evidence, bukti. Biasanya suruh nyari evidence di dalam teks. Lanjutnya saja, Kak. Nah, ini contohnya ada dua. Yang pertama itu ada in this sentence, the scientists conducted an experiment to analyze the impact of pollution on marine life. Ini kan teksnya ya, jadi pastiin kalian baca pertanyaannya dulu. What does impact mean in this context? Karena ini teksnya cuma pendek, jadi nggak apa-apa kalian baca semua. The scientists, ilmuwan, conducted an experiment to analyze the impact of pollution on marine life. Nah, ilmuwan melakukan eksperimen untuk menganalisis dampak dari polusi di kehidupan marin, nah, atau laut. Nah, kalian sebenarnya kan udah bisa nebak impact. Ataupun kalau kalian belum tahu arti impact itu apa, kalian bisa lihat kalimat setelahnya. Pollution on marine life. Nah, ini tuh udah jelas kan artinya polusi di, anggap aja kalian nggak tahu marine life. Marine life. Nah, yang jelas ini tuh berhubungan pada, nah, itu tuh berarti bisa aja kan kalian bisa langsung eliminasi jawaban. Kayak misal proses proses polusi pada kehidupan laut. Ini bisa aja. Tapi tool, alat polusi pada kehidupan laut. Atau efek dari polusi pada kehidupan laut. Nah, jadi jawaban yang benar atau yang mendekati kan dampak. Dampak sama efek kan sama. Berarti jawabannya efek. Yang kedua ada soalnya, the, pertanyaannya dulu. eh oh, bentar. Aku lupa ngasih pertanyaannya, maaf. Ini tuh what does important means in this context? Nah, kita baca ya, the recent study highlighted the importance of renewable energy sources in combating climate change. Hasil penelitian terbaru menyoroti nih, menyoroti titik-titik renewable energi terbaru, sumber energi terbaru untuk melawan perubahan iklim. Nah, sebenarnya kalau ini kan importance sama important. Nah, kalian itu udah bisa menebak dari itu. Yang jelas itu artinya sama-sama ada pentingnya. Nah, kalian bisa langsung aja eliminasi jawaban. Yang jawaban pertama misalnya, irrelevance. Ini jelas salah. Kecuali kalau ini relevance, mungkin ada kemungkinan benar. Yang kedua, optional. Lah, ini aja important, penting, vital. Tapi yang ini optional, jadi jelas salah. Yang ini insignificance, in, nggak signifikan. Dan ini salah. Jadi ada dua opsi tersisa, necessity sama abundance. Nah, kalian misal tidak tahu ya arti dua-duanya itu apa, abundance itu apa, necessity apa. Tapi kayak
sebenarnya tuh kata dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris sehari-hari juga bakal sering kalian dengar atau lihat di teks soal UTBK. Ya, misal necessity. Kalian mungkin bakal keinget sama necessary, penting. Nah, itu udah jelas. Apalagi ini important sama important, important sama itu kan juga Bonds. sama-sama Oh, you penting. try. You Nah, trying to use what important. benar kenapa? Kalau mau, nah, lanjut ya. Nah, jadi jawabannya necessity dan abundance itu kalau kalian pengen tahu itu tuh artinya melimpah atau kelimpahan. Next, Kak. Ini sinonim sama antonim. Aku cuma nyari kata yang sederhana buat pembukaan aja. Kayak ini cuma persamaan sama lawan kata. Tapi kadang ada kata yang sebenarnya udah pernah kalian tahu ya. Artinya kayak misal please gitu. Mungkin kalian rasanya kayak belum pernah dengar. Padahal artinya sama aja dengan happy. Jadi aku cari kasih contoh aja. Happy itu artinya bisa joyful, artinya sinonimnya bisa joyful, content, please. Nah, yang kedua ada important. Ini bisa significant, crucial, vital. Ketiga ada start, begin. Let's the ini bisa aja kalian kalau ingat-ingat let the show begin itu di mana di Pinipin itu begin dimulai. The comments ada initiate inisiatif. Nah, ini tuh sebenarnya ada kata yang mirip dari bahasa Indonesia. Kalau kalian ngerasa emang itu mirip, kalian yakin aja itu emang itu artinya. Yang ketiga ada clear, jelas, bisa aja obvious, evident, dan lucid. Yang kedua ada lawan kata, ini tuh light, ringan, bukan cahaya ya. Sama heavy, berat. Ada risk, kayak poor, miskin. Easy, mudah. Difficult, sulit. Open, kebuka. Buka, close, tutup. Nanti kalian kalau kalau mau nyari latihannya, nanti aku coba kirimin Sunan Mantap ini. Tapi menurutku nggak terlalu signifikan. Tapi ya bisa buat latihan. Selanjutnya Kak. Nah, ini aku mau kalian yang volunteer dong. Ini lima lima apa ini? Lima kata ini satu orang, ini satu orang, satu orang, satu orang. Cuma nebak aja ini tuh verb, adverb, noun, dan apa lagi tadi? Verb, verb, noun gitu. Siapa yang mau yang ini dulu dari studi? Siapa yang mau? Satu satu orang dulu dong. Apa aku tunjuk? Oke, di noun, studi verb. Ya, ya, studi verb. Quickly apa? Nggak ada yang mau itu kah? Volunteer on mic. Aku Ya, mau coba Radford. boleh nggak? Oh, boleh. Silakan. Mau yang ini dulu, tah? Yang studi dan lain-lain ini? Aku ngelompokin berdasarkan kata kerja dulu boleh? Boleh. Study itu kata kerja, teach Ya. itu kata kerja, run itu Hmm. kata kerja, Yep. walk kata kerja, Ya, jam kata kerja, work kata kerja, talk kata kerja. benar. Terima kasih. Ya, mau yang lainnya? Oh ya, quickly itu adverbs ya. Habis itu happy itu apa? Yo, happy itu apa? Kata sifat atau kata kerja? Adjective. Yep.
adjektif. Itu carefully apa? Carefully apa? Yang ada lilinya tadi? Yap. Apa? Apalagi yang belum? Well, ada nggak? Well, iya well. Well itu apa? Hmm. Ya, well itu adverbs ya. Sama ini, kreatif. Kreatif apa? Bener, adjektif. Di situ apa ya? Slowly, slowly. Slowly apa? Slowly. Slowly. Ya, sama terakhir deh. Apa ya terakhir? Hmm, bright, bright, bright. Yep, cik, cik. Ya. Kayaknya semua udah jago ya. Jadi kita apakah harus lanjut aja ya? Lanjut aja. Keren semua. Terima kasih sudah menjawab. Lanjut ke slide berikutnya. Langsung praktik kalimat yang panjang ini. Bentar. Hmm. Nah, ini kita seperti biasa baca pertanyaannya dulu ya. As used in line 4, what is the meaning of the word time? Oh iya, maaf ini aku salah nulis typo. Harusnya line 2. Nggak apa-apa ya. Halo, Ini, Daniar. Maaf ya, mengganggu waktunya. ya Kak. Enggak, ini ada yang izin mau ganti HP. Eh, ini mau Lydia Nafla. Tapi Kenapa Kak? nanti Izin enggak, apa? dia katanya leave Zoom. Tapi nanti lanjut lagi apa? Join Zoom lagi. Ini lagi ganti device kayaknya. Izin ganti device. Oh, iya nggak apa-apa Kak. Silakan. Ya udah itu aja sih. Lanjutkan. Bye. Sebentar ya, aku tadi nggak buka. Kita baca kalimatnya pelan-pelan ya. Yang pertama, biasanya tuh aku dulu waktu literasi bahasa Inggris tuh nggak nggak aku artiin satu-satu sih beneran karena itu jujur aja waktu itu aku juga nggak sepenuhnya ngerti sama kalimat. Jadi tuh aku cuma baca. Waktu itu teknikku ya skimming scanning ya, tapi karena eh oh, oh keren banget Cia. Cia mau itu kah? Mau menjelaskan jawabannya atau aku aja yang baca terjemahnya ini dulu. Terjemahan pelan-pelan nerjemahin ini. Oh, bentar, aku kok nggak otomatis. Oh, oke, aku terjemahin ya. Jan Jan debates my someday. Mungkin suatu hari have his work referred as mungkin suatu saat akan dihormati karyanya as much as his does predecessors, sama seperti pendahulunya dari Belanda Dutch seperti Vermeer, Van Gogh, and Rembrandt. At a time, kita skip dulu ya, when the trends in art, ketika tren pada seni art toward abstraction and minimalism bergerak pada bidang abstrak sama minimalis, debates work integrates these two disparate trends into one remarkable whole. Dalam menjadi maaf, dalam oke. Maaf. Dalam satu mana tuh? In one series of composite work. Dalam satu series karya komposit, ia menyusun bagian
Oh iya, Sari. Terima kasih ya udah ikut apa sampai sekarang. Nanti tetap ngerjain kuisnya ya. Aku kirim di Google Classroom. Nah, ya lanjut ya. Dan kemudian dengan interrounded patterns itu menjadi pola-pola yang melingkar. Kemudian dengan pena dan watercolors, cat air, dia menggabungkan segmen bersama menjadi 300 kurang from blending the abstract menjadi bentuk melingkar 360 derajat yang memadukan eh, abstrak dengan kenyataan dan imajinasi. The imaginary images. Foto-foto hasil imajinasi menggambarkan the views of ceilings in Gothic, menyerupai pemandangan langit di bangunan bergaya gotik. Gotik itu kayak apa ya kalau di sini? Coba kalian search di Google nanti gotik. Baroque and neoclassical buildings, gedung barok dan neoklasikal yang bisa dilihat dari lantai bawah. As used in line 4, what is the meaning of the word time? Tadi ada yang udah jawab jawabannya period. Kenapa? Karena kan biasanya tuh time itu waktu. Nah, tapi ini tuh eh, membahas membahas mengenai tren, when the trends atau waktu ketika tren itu berjalan. Nah, yang pertama ada pilihannya, jawabannya adalah season atau musim. Itu kan nggak mungkin banget ya kayak kenapa kok tiba-tiba bahas musim. Misalnya musim hujan, musim salju, atau century. Century itu abad. Yang ke yang pilihan D interval atau jangka waktu seperti itu atau masa. Jadi jawaban yang paling benar adalah period karena itu menggambarkan waktu atau tren yang berjalan. Selanjutnya, Kak, ini baca soalnya dulu. The word peak in the second paragraph most nearly means. Biasanya tuh aku langsung baca second paragraphnya. Kalau aku udah nemu jawabannya, maka maka aku nggak perlu baca seluruh keseluruhannya. Aku malah kadang cuma nyari kata peaknya di mana ini. Nih, the cost of student loans has also peaked sharply with federal interest rates up to 3 times as high as the rate from a mere 6 years ago. Nah, bisa aja tuh kalau saranku, kalau kalian ngerasa bisa, kalian cukup baca itu sampai kalimat bawah buat nyari konteks jawabannya. Nyari, nyari jawabannya. Nah, jawabannya C. Apakah benar? Bukan, jawabannya bukan C. Karena Why? Kenapa? Nah, ini bentar ya. Kalau peak itu artinya kan emang kayak meningkat tajam, memuncak ya, kalau bahasa Indonesia. Tapi kenapa bukan C? Kita baca ya bahwa oh, bentar, bentar. Bentar, bentar, aku lagi gitu. Baca bawahnya yang tadi picks up with federal interest rates up to 3 times as high as the rate from a mere 6 years ago. Unfortunately, for the many people affected by this, it seems unlikely that the rising cost of a college's education will come to the attention of those at the highest levels until the country sees a decrease in the number of students receiving college degrees. At this point, the solution might be out of our hands. Nah, ini tuh emang nggak secara tersurat bakal menyatakan bahwa eh ini tuh bakal turun lagi enggak tapi di
di bawahnya kalau kalian bisa nebak arti konteksnya. Maaf ya. Nah, ini sayangnya bagi banyak orang yang terdampak dengan ini, kelihatannya tidak mungkin biaya pendidikan perguruan tinggi yang terus meningkat akan menarik perhatian mereka yang berada di tingkat tertinggi. Nah, tepat sekali, Cia. Sampai sampai negara melihat penurunan jumlah siswa yang menerima gelar perguruan tinggi, Pak, perguruan tinggi. Pada saat itu solusi mungkin sudah di luar kendali kita. Nah, itu tuh kayak juga membicarakan solusi di masa depan. Kalau pentingnya ini makanya kalian tuh harus nebak-nebak arti banyak-banyak literasi juga karena bisa nebak arti konteks kalimatnya tuh bisa aja tuh lebih lebih kompleks daripada itu. Nah, yang C itu kan sebenarnya bener ya. Kalau cuma pick doang, itu kan memang quickly ascended in price. Eh, harganya tuh meningkat dengan cepat. Kan memang bener, tapi di bawahnya ataupun kalau kalian baca keseluruhan teksnya, itu nanti artinya bakalan naik, habis itu apa namanya turun lagi. Ini mencapai puncak, reach and apex only to descend again. Nah, descend itu tuh turunnya, turun. Kalau yang ini ascended ini tuh naik. Kalau descend itu biar kalian ingat apa ya? Descendant of the sun aja kali ya, turunnya. Nah, itu ingat aja descendant turunnya. Berarti descend itu turun. Nah, apakah apakah ini sudah selesai kayaknya sepertinya. Next slide, Kak. Ya, udah. Ini jam berapa sih? Masih 20.40. Ada 10 soal seingatku di quizzes. Kalian mau ngerjain sekarang atau masih ada pertanyaan? Kalau kalian ngerjain sekarang, aku bisa akhiri Zoom-nya. Nanti apa? Aku kirim di Google Classroom. Waktunya paling 15 atau 20 menit lah buat 10 soal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, aku mulai quiznya. Oh, oh ya. Kalau misalnya ada materi baru yang menurut kalian sulit dan kalian mau konsultasi pribadi ke aku, boleh cari WA aku yang namanya Daniar Isna ini, ingatku ya. Atau cari Kak Nawa yang udah kalian temui di pertemuan pertama, bisa cari kami buat chat pribadi untuk tanya soal. Ah, udah, apakah langsung mau kuis? Oh iya, nanti kalau oke, 3 soal atau 2 soal kuis yang jawabannya yang paling banyak kalian salah, banyak orang yang jawab salah di 2 soal itu, maka kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi 2 minggu lagi. Oke, gimana? Mau langsung kuis, kah? Oke. Oke, itu oke. Semangat banget. Oke, aku akhiri aja ya meetingnya kalau gitu. Nanti aku upload di Google Classroom. Terima kasih semuanya. Maaf ya kalau ada salah kata dan salah kalimat. Sama, semangat ya.